Hormon itu kalau kita stres, tubuh akan mengeluarkan namanya kortisol. Hormon kortisol itu walaupun keluar sedikit, dia lebih berbahaya daripada racun ular. Maka hati-hati banget dengan stres, depresi itu. Ketika darahnya keruh, kental, dan kotor, ini awal dari pembelahan sel abnormal. Atau terjadi dalam istilah medis namanya glikasi gitu. Pembelahan sel abnormal ini nanti bisa jadi kanker, benjolan, tumor itu. Jadi pangkalnya memang darah. Menjaga sehat itu menjaga darah. Kenapa sih kita harus olahraga gitu dan makan sehat? Karena olahraga itu membuat darah ngalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah, kita harus gerak. Dulu ya, kalau orang kena kista misalnya kan usia di atas 40. Sekarang itu banyak sekali orang kena kista umur 11 tahun, 10 tahun. Anak-anak itu bayangkan, baru haid pertama dicek ada benjolan kistanya. Lah ini kan masalah kan gitu ya gitu. Termasuk obesitas, ya, diabetes, kanker dan macam-macam lah. Nah ini menjadi satu keprihatinan yang kita bawa di ASPO itu. Jadi memang ASPO ini kita mulai dari value. Jadi kita tidak mulai dari produk sebenarnya. Jadi kita mulai dari value. Itu. Kita melakukan kajian. Terus terang ini yang melandasi saya belajar ya. Saya belajar sampai ke Singapura, saya sampai ke China segala macam belajar itu tentang kedokteran timur gitu. Ternyata akhirnya di situ kita perenungan panjang dan melihat beberapa data. Ternyata ada satu faktor di dalam masyarakat ini, itu masalah racun. Hari ini ya pemahaman tentang kesehatan itu ada monopoli. Belajar ilmu kesehatan ke dokter itu bukan hanya para dokter. Karena yang bertanggung jawab dengan kesehatan kita ya kita sendiri, kita harus belajar. Maka ada satu nikmat yang kata Rasulullah SAW yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Kadang-kadang kita ingat sehat itu ketika sudah sakit. Makanya majunya rumah sakit, majunya kedokteran. Kenapa masyarakat hari ini butuhnya kesehatan makin turun? Tadi nggak ada pemahaman edukasi tentang pola makan yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Insya Allah saya mau berbagi ke ibu-ibu sekalian, ke bapak-bapak sekalian apa yang kita pahami gitu ya. Apa yang kita pahami, apa yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita saling berbagi ya. Saling berbagi. Jadi kita berbagi apa yang kita tahu, apa yang kita punya ke bapak dan ibu sekalian gitu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang satu tema tentang kunci kesehatan. Karena sehat itu kan modal paling utama ya. Sebelum kita mengejar kekayaan, kemakmuran, sebelum kita mengejar kebahagiaan, maka modalnya itu kan sehat. Termasuk juga beribadah, bersosial, berpolitik, termasuk ya itu modalnya sehat. Kalau nggak ada sehat ya nggak bisa kan gitu. Makanya sehat itu nikmat yang paling luar biasa, tapi nikmat itu yang kadang-kala sering dilupakan oleh banyak orang, itu terutama masyarakat kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas kunci kesehatan dan juga kesembuhan. Nah, ini karena sehat itu kan kaitannya sama penyakit. Dan penyakit gimana caranya bisa sembuh gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi kita bisa melihat hari ini, jadi di alam modern saat ini gitu, kita lihat kita memasuki satu gaya hidup baru itu sebetulnya dibanding kakek nenek kita gitu ya. Saya ingat tuh, kakek saya itu dulu masih kemana-mana jalan kaki itu. Kakek saya itu kan dulu lurah. Dia kemana-mana naik kuda, Bu. Jadi orang Jawa kan naik kuda kan itu. Zaman dulu kan gak ada motor kan gitu. Jadi gitu. Nah, kemudian kita masuk kepada abad yang modern kan gitu. Abad yang modern gitu. Nah, jadi kita bisa melihat satu tesis ya, satu pandangan bahwa di abad modern ini kita masuki gaya hidup yang baru. Gitu. Kemudian ini mengubah umat manusia untuk menjalani hidup yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Kalau dulu orang sampai kurang makan gitu ya. Saya masih ingat diceritain dulu itu untuk dapat beras itu harus nuker sapi gitu loh, zaman dulu, zaman Jepang katanya gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kan kita malah kelebihan makan, Bu, Pak, ya. Jadi gitu ya. Hobi kuliner segala macam gitu. Ini sungguh era yang berbeda gitu. Jadi umat manusia mengalami hidup yang baru gitu, dan
hari ini masalah kesehatan makin canggih, rumah sakit ada di mana-mana. Di Jogja saja ya, karena saya tinggal di Jogja itu luar biasa, rumah sakit itu bahkan puluhan ratusan gitu. Bahkan sudah tidak ada lagi izin untuk mendirikan rumah sakit, saking sudah banyaknya rumah sakit itu. Kemudian teknologi juga makin bagus ya. Kita lihatlah di Singapura, di China segala macam ya. Gitu. Saya dulu belajar sampai ke sana, jadi luar biasa canggih segala macam. Tapi ada satu case yang menjadikan kita membahas topik ini, yaitu adalah ternyata semakin canggihnya rumah sakit, semakin canggihnya metode pengobatan segala macam, tapi kok mutu kesehatan masyarakat makin menurun. Nah, ini ada beberapa data ya. Gitu. Jadi makin menurun. Orang kena cancer tuh makin banyak. Orang kena diabetes makin banyak. Dulu ya, kalau orang kena kista misalnya kan usia di atas 40. Sekarang itu banyak sekali orang kena kista umur 11 tahun, 10 tahun. Anak-anak itu bayangkan. Baru haid pertama dicek ada benjolan kistanya. Lah ini kan masalah kan gitu ya gitu. Termasuk obesitas, ya, diabetes, kanker dan macam-macam lah. Nah, ini menjadi satu keprihatinan yang kita bawa di ASBO itu. Jadi memang ASBO ini kita mulai dari value. Jadi kita tidak mulai dari produk sebenarnya. Jadi kita mulai dari value. Itu. Kita melakukan kajian. Terus terang ini yang melandasi saya belajar ya. Saya belajar sampai ke Singapura, saya sampai ke China segala macam belajar itu tentang kedokteran timur gitu. Ternyata akhirnya di situ kita perenungan panjang dan melihat beberapa data, ternyata ada satu faktor di dalam masyarakat ini, itu masalah racun. Masalah racun. Jadi kalau kita bertanya apa sih penyebab penyakit gitu ya, penyebab penyakit itu apa, ternyata setelah ditelaah ya dari tahun 2002 cari jawaban gitu, maksudnya kemana-mana belajar, akhirnya ternyata penyebab penyakit itu adalah menumpuknya racun dalam tubuh. Nah, ini yang orang lupa. Orang tadi dikatakan Bu Catur ke rumah sakit hanya ngecek kolesterol, asam urat, darah tinggi ya, darah tensi gitu, tapi lupa ngecek kadar racun, kadar logam berat dalam tubuh gitu, termasuk hormon Bu, Pak ya. Hormon itu kalau kita stres, tubuh akan mengeluarkan namanya kortisol. Hormon kortisol itu walaupun keluar sedikit, dia lebih berbahaya daripada racun ular. Maka hati-hati banget dengan stres, depresi itu. Itu akan luar biasa. Kadang dicek di rumah sakit semua normal, tapi kok rasanya nggak penak badan gitu loh. Nah, itu berarti ada racun dalam tubuh yang dikeluarkan oleh hormon kortisol. Nah, itu penyebabnya salah satu gaya hidup. Ya, yang paling besar itu yang menyumbang adalah pola makan. Ini karena kita paling dekat dengan makan. Ya, lulus kuliah makan, syukuran, apa selebrasi, apalagi dapat omset bagus makan lagi kan gitu ya. Jadi semua itu makan hari ini. Anak lahiran makan lagi. Jadi gitu loh. Paling dekat sekarang budaya kita orang Indonesia ya mungkin ya. Ya kuliner. Jadi terlalu banyak makan itu ya gitu. Jadi gitu. Jadi penyakit itu muncul karena kebanyakan makan dan akhirnya menjadikan racun menumpuk. Kita juga bisa ngelihat di dalam makan itu ada pengawet, pewarna, perasa kan gitu ya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat tuh di televisi ada yang menggunakan pewarna tekstil gitu loh. Lah itu Masya Allah. Di jajanan anak-anak kan itu. Nah, maka tidak heran ketika itu nanti mengendap dalam tubuh, maka darah kita menjadi keruh, kental, kotor. Dan ketika darahnya keruh, kental dan kotor, ini awal dari pembelahan sel abnormal atau terjadi dalam istilah medis namanya glikasi gitu. Pembelahan sel abnormal itu nanti bisa jadi kanker, benjolan, tumor itu. Jadi pangkalnya memang darah. Menjaga sehat itu menjaga darah. Kenapa sih kita harus olahraga gitu dan makan sehat? Karena olahraga itu membuat darah ngalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah, kita harus gerak. Cuman hari ini anak-anak milenials ya, ini problem juga Bu ya, Bapak sekalian. Hari ini tuh orang cari duitnya udah dengan internet, ya kan? Mau makan tinggal order kan itu. Jadi nggak kemana-mana. Ini jadi tambah masalah ini. Maka banyak tuh ya anak-anak muda sekarang yang umur 21 tahun kena gagal ginjal kan itu tuh banyak tuh. Kanker kelenjar getah bening itu banyak sekali. Ya kita salah satunya karena nggak bergerak gitu. Padahal hidup ya bergerak kan gitu ya, bersosialisasi gitu loh, bertemu itu kan gitu. Lah ini menjadi satu masalah gitu ya. Jadi masalah racun ya. Jadi kita akan ngomong tentang masalah racun dalam tubuh kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa menambah khasanah pemikiran kita, ilmu dalam kita menjaga tubuh badan ini biar sehat. Karena yang bertanggung jawab pada diri kita ya kita sendiri, bukan dokter, bukan rumah sakit gitu loh. Jadi kita lah yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu. Makanya ini nikmat sehat harus dijaga kan gitu, harus pertahankan selama mungkin, semaksimal mungkin gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi ASBO melakukan satu
kajian ya kita untuk menjadi karya lah untuk umat manusia sebagai karya hidup. Ini motivasinya itu yang insya Allah juga ini akan untuk generasi yang akan datang, sustainable itu. Makanya kita punya visi menyongsong hidup sehat yang berkelanjutan gitu. Mulia ya Pak, mohon didukung ini gitu. Nah, kita lihat jadi fakta pola hidup hari ini beberapa kajian kita di ASBO. Mungkin ini nanti bisa diperdalam ketika Bapak Ibu mungkin bisa bergabung bersama ASBO, nanti bisa kita bedah ini semuanya ya. Jadi kita bisa melakukan pengayaan literasi ya, pengayaan literasi untuk tentang beberapa fakta pola hidup saat ini ya, pola makan ya, junk food, fast food. Ingat ya, tubuh kita Bapak dan Ibu sekalian bukan tempat sampah gitu ya. Tubuh kita bukan tempat sampah ya. Makanya ya gorengan kan nggak loncat sendiri ke mulut kan gitu ya. Gitu ya, jadi gitu. Makan makanan yang nggak sehat kan nggak loncat sendiri gitu. Jadi tubuh kita bukan tempat sampah. Tapi hari ini kita bisa melihat di mana-mana banyak junk food, fast food, gula tambahan kan gitu ya, makanan ultra proses ya, yang tinggi proses, rafinasi segala macam, pengawet, perasa, pewarna sintetis. Ya itu fakta hidup hari ini sehingga membuat kita sakit kan gitu. Maka sakit itu sebenarnya teguran kan, karena akumulasi dari gaya hidup. Kemudian kebiasaan bergadang hari ini ya, kebiasaan bergadang, apalagi ada gadget itu. Jadi kadang-kadang kalau udah pegang gadget kan nggak tidur kan gitu. Nah, itu juga berpengaruh pada sistem hormon, sistem tubuh. Kemudian kurang gerak, kurang olahraga, kurang minum air putih. Nah itu, kurang air putih. Kunci hidup sehat mulai dari mana? Minum air putih sesungguhnya. Jadi kalau minum air putih rumusnya bagaimana? Kita di ASBO melakukan satu kajian, jadi air putih itu cukup misalkan berat badan 60 kilo, ya dibagi 2, oh berarti 3 liter, kan 3000 cc itu. Nah jadi itu, kalau 80 ya 4 liter gitu. Nah itu rumusnya sederhana gitu. Nah itu dibagi dalam 16 jam. Kan 8 jam kita tidur nih, kan 18 kita terjaga ya selama 16 jam untuk minum 3 liter misalnya. Maka ya per 15 menit 1 gelas. Nah itu, insya Allah badan akan beda gitu ya. Karena makanan sesehat apapun kalau kita kurang minum air putih juga nggak bisa. Nah ini pentingnya minum air putih. Air putih loh ya, bukan air soda, air gula macam-macam gitu, air manis gitu. Kemudian polusi udara ya, industri segala macam itu. Makanya sekarang kan ada kampanye ya dari PBB segala macam tentang green ya. Jadi tentang perubahan iklim ya. Ini penting banget kan, makin panas itu kan itu pemanasan global ya, climate change segala macam gitu. Kemudian munculnya berbagai penyakit itu, termasuk kemarin kita